Abad pertengahan, dengar kata itu apa yang kebayang? Mungkin gelap, kuno, mundur, tapi gimana kalau sebenarnya era ini justru jadi panggung duel sekaligus duet antara dua kekuatan besar, iman dan akal. Nah, ini dia kisah yang jarang banget kita dengar. Kita sering banget kan dengar istilah zaman kegelapan. Seolah-olah semua peradaban mati lampu gitu. Tapi pertanyaannya, beneran segelap itu buat semua orang? Atau jangan-jangan nih, pas satu bagian dunia lagi redup, bagian lainnya malah lagi terang-terangannya? Oke, ceritanya dimulai dari sebuah keruntuhan raksasa. Waktu Kekaisaran Romawi yang super perkasa itu runtuh, Eropa langsung kacau, kosong kekuasaan. Nah, dari puing-puing inilah muncul dua kekuatan baru yang siap ngisi kekosongan itu dan ngebentuk dunia. Di barat ada agama Kristen, dan di timur ada Islam. Di tengah dunia yang baru ini, muncullah sebuah gerakan intelektual keren namanya skolastisisme. Gampangnya gini, namanya kan dari kata sekolah ya tujuannya emang buat belajar. Tujuannya simpel tapi kuat banget. Pakai alat-alat filsafat, pakai logika, buat memahami, ngejelasin, dan bahkan ngebela ajaran agama. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Ibarat puzzle raksasa, gimana caranya nyatuin warisan akal dan logika dari filsuf-filsuf Yunani kuno kayak Aristoteles dengan kebenaran yang datang dari wahyu Tuhan. Pertanyaan inilah yang ternyata dijawab dengan dua cara yang beda banget antara dunia Kristen di Eropa dan dunia Islam. Oke, ayo kita intip dulu situasinya di Eropa Kristen. Di sini nih, hubungan antara filsafat sama agama punya jalur yang sangat spesifik. Di Eropa, gereja itu jadi kekuatan yang nggak ada tandingannya. Otoritasnya tuh bukan cuma soal spiritual loh, mereka ngatur politik, hukum, bahkan sampai ke cara orang mikir. Jadi bisa dibilang, iklim intelektualnya sepenuhnya ada di bawah kendali mereka. Akibatnya? Ya jelas, filsafat jadi nggak bebas lagi. Bukan lagi buat nyari kebenaran, tapi lebih kayak jadi pelayan buat teologi. Tugasnya ya buat nguatin dogma agama yang udah ada. Kalau nekat mikir di luar kotak, wah bisa bahaya. Ruang gerak buat akal jadi sempit banget. Oke, sekarang kita pindah jalur. Coba kita lihat belahan dunia yang lain dan lihat gimana ceritanya berkembang dengan sangat-sangat berbeda. Di saat Eropa lagi ngalami yang namanya zaman kegelapan, dunia Islam justru sebaliknya lagi di puncak pencerahan intelektual. Perbedaannya benar-benar kayak langit dan bumi. Di barat, filsafat itu tunduk di bawah teologi. Semua berpusat sama Tuhan. Sementara di dunia Islam, filsafat itu dianggap sebagai jalan lain, pelengkap wahyu, cara rasional buat nemuin kebenaran yang sama. Nah, dua pendekatan ini akhirnya ngebawa kedua takdir yang beda. Yang satu dibilang zaman kegelapan, yang satunya lagi malah jadi zaman keemasan. Dan para filsuf muslim ini bukan cuma jadi pembaca pasif loh, mereka ini arsitek intelektual sejati. Mereka nerjemahin, ngasih komentar, dan ngebangun jembatan super megah antara pemikiran Yunani dengan nilai-nilai Islam. Merekalah yang ngejaga api pengetahuan kuno itu biar nggak padam. Oke, biar kita makin paham soal zaman keemasan Islam ini, kita bakal fokus ke satu tokoh yang luar biasa, Abu Nasr al-Farabi. Saking hebatnya, dia dapat julukan Al-Muallim Ats-Tsani, atau guru kedua, setelah siapa? Setelah Aristoteles. Kebayang kan hebatnya? Al-Farabi ini benar-benar seorang maestro. Dia bisa ngeramusin tesis yang jenius banget antara akal Yunani dan wahyu Islam. Tapi perannya lebih dari itu. Dia itu kayak ngebangun jembatan intelektual yang super kokoh, yang nantinya bikin pemikiran Aristoteles bisa ditemukan lagi sama Eropa berabad-abad kemudian. Al-Farabi ngasih kita semacam peta jalan menuju pencerahan. Menurut dia, akal manusia itu nggak statis, tapi berevolusi, naik level gitu. Dari yang awalnya cuma potensi, terus jadi aktif lewat pengalaman sehari-hari. Nah, dari situ, akal bisa naik lagi buat ngerti kebenaran-kebenaran universal, sampai puncaknya nyambung sama yang namanya akal aktif, sumber ilahi dari semua pengetahuan. Visinya ini bahkan sampai ke dunia politik loh, dengan konsep negara utama atau Al-Madinah Al-Fadhilah. Coba bayangin deh, sebuah negara yang tujuan utamanya itu bukan buat nyari kuasa atau kekayaan, tapi kebahagiaan sejati buat warganya. Terus siapa pemimpin idealnya? Nah, menurut Al-Farabi, pemimpinnya ini sosok yang langka banget. Seorang filsuf sekaligus nabi yang megang kebijaksanaan akal di satu tangan dan petunjuk wahyu di tangan yang lain. Oke, kita balik lagi ke tantangan utama zaman itu. Gimana sih cara Al-Farabi ngatasin ketegangan antara akal dan agama? Jawabannya, jujur, elegan banget.
Menurut Al-Farabi, filsafat dan agama itu cuma dua cara yang beda buat nyampe ke tujuan yang sama. Filsafat itu pakai bahasa logika yang presisi, yang runut, nah ini buat kaum intelektual yang terlatih. Sementara agama, dia pakai bahasa simbol, pakai cerita-cerita, yang bisa nyentuh hati semua orang masyarakat luas. Dan inilah kuncinya. Buat Al-Farabi, filsafat dan agama itu kayak dua sungai yang mata airnya sama, Tuhan. Keduanya mungkin lewat jalan yang beda. Yang satu lewat jalur logika, yang satu lewat jalur simbol. Tapi muaranya sama, yaitu lautan kebenaran. Jadi mereka itu harmonis, bukan berantem. Mungkin sekarang Anda mikir, oke, ini kan pemikiran 1000 tahun lalu emang masih relevan? Jawabannya sangat. Kenapa? Karena gagasan-gagasan ini nyentuh pertanyaan-pertanyaan paling dasar yang, ya, masih kita hadapi sampai sekarang. Pemikirannya ini ternyata modern banget loh. Coba deh kita lihat. Waktu kita sekarang rame-rame ngomongin pendidikan karakter, Al-Farabi udah ngomongin itu dari dulu. Waktu kita nyari pemimpin yang bijak dan beretika, dia udah nawarin modelnya. Gagasannya bahwa negara itu harus mikirin kesejahteraan moral warganya bukan cuma materi, plus seruannya buat dialog antara sains dan iman, wah, semuanya itu kayak baru ditulis kemarin. Jadi kayaknya udah waktunya deh kita ngubah label zaman kegelapan itu. Era ini tuh bukan malam panjang yang gelap gulita di mana-mana. Ini tuh kisah tentang dua dunia. Yang satu emang lagi meredup, tapi yang satunya lagi justru nyalain mercusuar pengetahuan, ngejaga warisan kuno dan ngelahirin sintesis intelektual yang brilian banget. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng. 1000 tahun setelah Al-Farabi, di dunia kita yang sekarang ini, yang penuh banget ketegangan antara sains dan iman, antara akal dan hati, sebenarnya kita semua masih nyari keseimbangan yang sama kan? Mungkin jawaban dari masa lalu itu justru bisa jadi kompas buat masa depan kita.